Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, it's nice to see you, and I hope all of you still fresh and healthy to join my lesson. Okay, for the second meeting here, I'd like to continue. I'd like to continue our topic about caption. Jadi saya akan masih melanjutkan tentang caption di pertemuan kedua ini, tentang caption. And I explain you about the kinds of caption. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis caption karena ada banyak jenisnya. Okay, everybody, just follow my instruction and enjoy my video. Go on to the next slide to listen my explanation. Now, let me tell you the types of caption ya. Sekarang saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis caption. Okay, the first one is a caption, is a mini story that answers all questions about a photo. Jadi yang pertama itu caption adalah mini story ya, cerita pendek, cerita mini tentang cerita mini yang menjawab tentang semua pertanyaan tentang foto itu ya. It is also what is it? You can say mini story caption ya. Anda juga bisa bilang ini namanya mini story caption karena bentuknya cerita ya, cerita. Seperti ini contohnya. For example, like this. This is the picture and then it is the story ya, mini story-nya. Anda bisa lihat lengkap dan Anda bisa mendapatkan semua pertanyaan bisa didapatkan gitu. Siapa di situ? Kemudian ngapain di situ? Kapan terjadinya di situ? Kenapa kok begitu? Bagaimana kok seperti itu? Dan seterusnya. Itu akan terjawab semuanya dalam mini story caption ini ya. Oke ya. Jadi jelas ini sekali lagi merupakan bentuk contoh mini story caption ya. Judulnya Last to Live ya. Last to Live ya. Last to Live. Terakhir berangkat ya. Di sini disebutkan in a deserted hallway, freshman twins Chance and Bill Terry wait for the 5:45 p.m. bus ya. Tuh bla 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 dan seterusnya. Jadi di lorong yang sepi ya, di lorong yang sepi dua orang yang kembar, siswa baru kembar namanya Chance Terry dan Bill Terry gitu. Itu sedang menunggu bis pukul sekian ini untuk apa? To pick them up, untuk menjemput mereka dan membawa pulang 3 jam setelah bel terakhir, artinya bel sekolah berbunyi itu. Dia menunggu tuh 3 jam terus, kenapa sih? Di situ dijawab karena di sini adalah because the brother live next door to the bus driver ya. Karena apa? Dua orang laki-laki ini, dua orang saudara ini ya, dua bersaudara itu tinggalnya itu dekat dengan supir bisnya ya. Jadi seperti itu sehingga dia menunggu sampai bis itu balik lagi 15 mil, balik lagi untuk menjemput si dua orang itu tadi ya, itu. Mereka menghabiskan waktunya dengan membuang waktu ya, dengan ngapain di situ, mungkin jalan-jalan atau sekedar cerita-cerita atau main-main gitu dan seterusnya ya, sampai bis itu berbalik ke sekolah lagi ya untuk menjemput dia gitu. Kemudian ada quote-nya di sini. Oke, ada quote-nya. There is a quote. I would much rather goof off at school than ride the road with 35 screaming first grader. Ini Chance yang ngomong ya. Jadi ini quote-nya, kutipan apa yang diucapkan oleh Chance. Dia bilang, I would much rather, saya itu lebih suka buang-buang waktu di sekolah ya. Lebih suka buang-buang waktu di sekolah daripada berkendara atau naik bis itu bersama dengan 35 siswa baru yang selalu menjerit-jerit. Jadi dia nggak suka rame-rame dengan teman-temannya di bis itu ya. Seperti itu. Maka dia lebih suka menunggu ya. Jadi nggak ikut kemudian balik sampai balik 15 mil tadi itu enggak. Tapi lebih baik dia nunggu aja biar dia bisa naik setelah semua peserta atau semua siswa itu turun semuanya. Nah, ini sekali lagi once again it is the example of caption. Ini caption juga meskipun panjang kayak gini ya. Ini namanya sekali lagi mini story caption. Oke. Go on to the next types of caption. Berikutnya kita lanjutkan
caption yang lainnya. Go on to the next slide. Okay, the next one I would like to tell you is a journalism caption. Jadi yang kedua saya akan menyampaikan tentang journalism caption, caption jurnalisme. Seperti apa ini? Journalism caption requires time, thought, research, variety, and consistency to write. Ya, jadi journalism caption itu membutuhkan waktu ya, karena menulisnya harus perlu pemikiran, thought ya. Bahkan penelitian ya, karena harus berdasarkan fakta data yang betul tepat ya. Kalau enggak nanti bisa dipidanakan ya kalau keliru atau apa ya. Hoax nanti ya. Kemudian juga perlu variety and consistency to write ya. Jadi perlu variasi dan juga konsistensi di dalam menulis. Ini jurnalisme. Jadi ada aturan-aturan tulisan untuk jurnalisme itu ya. Maka ini perlu, ini serius nih ya jurnalisme. Contohnya seperti ini misalkan. Nah, this is the picture or image or photo, and then this is the caption says. Ini tentang kebakaran dan ini adalah pemadam kebakaran. Bunyi captionnya, firefighter Michael Dwight carries 4-year-old Tina Wilson away from the Friday night fire that destroyed her home. Ya, jadi pemadam kebakaran ini namanya Michael Dwight, itu menyelamatkan seorang anak berumur 4 tahun ini ya. Oke, namanya Tina Wilson. Ini dari kebakaran pada kapan ini? Yaitu Friday night ya. Jadi malam Jumat yang menghancurkan rumahnya. Oke, ini adalah caption tentang journalism. Jadi Tina Wilson itu adalah fact dan ini dapat datanya memang dari lapangan, kenyataan seperti itu. Ini namanya Michael Dwight, itu berarti jelas ya. Itu kemudian kapan terjadinya ya Friday night itu ya. Oke, apa yang terjadi? Oh, kebakaran ya, seperti ini. Oke, everybody, this is once again the example of journalism caption. Saya mengambil contoh yang berikutnya langsung dari newspaper. Seperti ini saya potong. Ya. The caption just say losing track ya, losing track seperti ini dengan title losing track. Pasti the reader, pembaca surat kabar ini ingin tahu apa sih losing track. Losing track itu apa artinya? What is the meaning? Iya, jejak yang hilang, itu jejak yang hilang. Losing track. Wah, pasti kan curious ya, pembaca kan curious, ingin tahu. Oke. Sehingga ini termasuk journalism caption. Isinya pasti tentang fact ya, bukan opini saja, bukan opini bahkan, tapi fact ya, karena harus berdasarkan penelitian kenyataan. Oke, so once again, the two caption here belong to journalism caption seperti ini ya, bisa di bawah, bisa di atas seperti ini. Jadi judul, kemudian ini berupa kalimat ya. Kalau kita lihat kalimatnya kan bentuknya present ya, carries ya, present ya. Jadi banyak pakai present tense, simple present tense semuanya ya. Itu untuk mengungkapkan caption itu mostly using simple present tense ya, seperti ini. Oke? Yes. Go on to the next slide. Okay, the next one I'd like to tell you is expanded or you can also say extended caption ya. Jadi yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah caption yang expanded atau Anda bisa menyebutnya extended ya. Artinya apa sih ini expanded, extended? Yaitu caption yang diperluas atau caption yang diperpanjang, itu artinya seperti itu ya. Caption yang diperluas atau caption yang diperpanjang ya. Seperti apa ini caption ini? Oke, first one, expanded caption should range from 3 until 4 sentences ya. Jadi expanded caption atau extended caption itu harus berkisar antara 3 sampai 4 kalimat anak-anak ya. Jadi 3 sampai 4 kalimat ya. Kalimat itu dari huruf besar sampai titik, itu kalimat ya. Kemudian yang kedua, the second one, expanded atau extended caption itu answer the 5 W's and each question in every caption ya. Jadi menjawab pertanyaan dengan 5 pertanyaan, 5 kata tanya dengan W dan 1 H ya. 5 W itu apa? Who, what, when, where, why. Jadi siapa, ada apa,
di dalamnya kapan terjadinya, kapan itu, di mana dan mengapa itu terjawab semuanya. Bahkan yang H ini juga how bagaimana sih itu juga akan terjawab di dalam caption yang disampaikan. Oke ya, ini yang kedua. And then the third one, yang berikutnya adalah interview those involved in the photo as well as those who associated with the event or activity ya. Jadi expanded atau extended caption itu kadang-kadang juga perlu menginterview orang-orang yang terlibat di dalam foto itu ya, orang yang terlibat di dalam foto itu. Juga orang yang terkait dengan kejadian atau aktivitas kegiatan gitu ya. Jadi ada wawancara di dalamnya untuk membuat caption ini. Oke. Yang berikutnya, direct quotes make the caption come alive to create a you out there effect ya. Jadi di dalam expanded atau extended caption itu pasti ada quote-nya ya, direct quote, ada kutipan langsung gitu yang membuat caption itu hidup ya, hidup untuk menciptakan apa? Menciptakan efek bahwa you are there ya, you out there gitu, menciptakan efek Anda itu di sana, Anda itu ada di sana ya. Contohnya for example seperti ini ya. Oke. Ini Anda lihat, ini picture-nya, kemudian ini caption-nya. Bisa dihitung kalimatnya berapa ya. 3 pasti minimal ya itu. Kemudian di situ tadi terjawab siapa sih yang di dalamnya itu pasti ini ada nama-nama orang ya. John Smith dan seterusnya. Kemudian apa, kapan, Februari 11 ini kan ada ya. Di mana? Cari pasti ada. Kemudian quote-nya, ini kita lihat tanda kutip, it was like the time stood still dan seterusnya sampai seterusnya. Ini nah, quote ini menunjukkan bahwa John Smith itu benar-benar ada di situ ya kan, you are there effect ya. Itu menunjukkan bahwa pelakunya itu memang betul-betul ada di tempat kejadian itu. Oke, itu make sense ya. Seperti ini contoh expanded caption. Oke. Go on to the next slide. Okay, the next one I'd like to tell you is quote ya, quote. Captionnya berupa quote ya, kutipan ya. Oke, seperti apa ini quote? Just a quote from the person that explain doing what, when, where, why, or how by the who of the photo ya. Jadi quote itu hanya kutipan dari orang yang menjelaskan melakukan apa, kemudian kapan, di mana, mengapa, bagaimana, atau ya. Jadi tidak harus semuanya muncul what, when, where, why ini tidak semuanya terjawab, tapi atau, makanya ini atau, bagaimana, how by the who of the photo ya, bagaimana orang yang difoto itu ya, dan seterusnya. Ini quote namanya ya. For example, like this. You can see the position. I may not be perfect, but I'm definitely limited edition. Ya ini lucu ya ini, agak menggelitik juga. I may not be perfect, bahwa saya mungkin nggak sempurna ya, tapi saya itu betul-betul limited edition ya, sangat terbatas nih ya, edisi terbatas itu. Nah, ini hurufnya besar semuanya ya, pakai ejaannya hurufnya besar semuanya. Ini menunjukkan serius bahwa dia itu serius, menyampaikan ini serius ya. Atau mungkin ada ketegasan di dalamnya ya, karena pakai huruf besar semuanya ya. Anda lihat tanda bacanya juga perlu diperhatikan ya, cara menulisnya ini ya. Posisinya boleh seperti ini, kesukaan ini ya, kesukaan ya, seperti pernah kita sampaikan, right? Itu adalah quote, ini quote ya, quote, kutipan apa yang diungkapkan oleh si pembuat caption itu. Second example, contoh berikutnya. Nah, seperti ini. Captionnya berbunyi, empty sky is just the another example of my empty heart. Waduh. Jadi empty sky, paham ya? Empty sky apa itu? Iya, udara yang kosong itu ya. Udara yang kosong itu is just the another example of my empty heart. Itu hanyalah sekedar contoh lain dari hatiku yang kosong. Waduh, ini sedang galau barangkali ya. Karena gambarannya juga Anda lihat, picture-nya menggambarkan sky jelas ya, gitu. Kemudian dikaitkan dengan perasaan di hatinya ini,
Ya, ini. Oke ya. Mungkin kalian pernah merasakan seperti ini. Oke, everybody, this is once again what we call quote ya. Ini quote, namanya quote ya. Seperti contoh di waktu pertemuan pertama dulu itu banyak quote-nya. Oke, go on to the next slide. Okay, the next caption what we call group identification ya. Jadi yang berikutnya kita namakan group identification. Seperti apa sih group identification itu? Yaitu a listing of everyone in a group of photo. Jadi ada deretan orang-orang, kelompok orang yang difoto itu ya. Jadi ada beberapa orang berderet berfoto. Itu namanya group identification. Contohnya, for example, seperti ini. Ini foto berderet seperti ini. Banyak orang ya. Kemudian captionnya seperti ini. Nah, ini namanya group identification. Jadi ada identifikasi, mengenalkan. Contohnya, boys Varsity Basketball. Jadi ini adalah tim basketball universitas ya, laki-laki ya. Tuh. Depan berarti dari depan Bob Smith, John Smith, Rennie Smith, James Smith. Oh, berarti ini bersaudara ya, ini Smith semuanya, keluarga Smith. Wah, yang di depan ini. Oke ya. Ini adalah sekali lagi example of group identification caption ya. Oke. Second example, contoh berikutnya seperti ini. Oke, ini juga group identification ya, termasuk karena mengidentifikasi seseorang bahkan di sini. Contohnya adalah Kyle Smith ya, Kyle Smith 12 ya, mungkin nomor 12 Kyle Smith ya, itu. Ada yang berbunyi mungkin Kyle Smith 12 state long jump champion ya, itu. Jadi Kyle Smith itu juara ya, juara lompat jauh ya, lompat jauh negeri ya. Tuh, umurnya 12 ini ya. Mana nggak kelihatan ya gitu. Oke, mungkin yang diperbesar ini. Diperbesar ini. Oke. Ini. Nah, sekali lagi ini adalah identifikasi, memberi identifikasi bahwa orang ini tuh namanya Kyle Smith, usianya 12. Identifikasi itu. Dia adalah juara lompat jauh itu. Itu intinya seperti itu identifikasi. Tapi ID ini bisa juga diekspand, diperpanjang ya menjadi kalimat kan ini seperti ini contohnya. Senior Kyle Smith set school state long jump record ya. Jadi senior Kyle Smith itu membukukan rekod ya. Jadi membukukan atau memecahkan rekod lompat jauh negeri, sekolah negeri ya gitu. Ini. Nah, ini merupakan expanded sudah ya, expanded sudah karena diperpanjang ya, expanded tapi identification. Oke ya, ini seperti ini. Oke, everybody, if you have a question you can defer in our WhatsApp group. Okay, go on to the next slide. The next caption what we call montage caption ya, montage caption ya, montage caption. Apa sih montage caption? Caption montase itu apa sih caption montase? Caption montase maknanya adalah seperti ini. In a photo montage, photos are numbered and caption or cut line according to space available. Jadi kalau foto montase foto itu adalah foto yang diberi nomor ya, diberi nomor, kemudian diberi keterangan itu di caption atau di guideline menurut ruangan yang tersedia ya, berdasarkan ruangan yang tersedia ya. Misalkan seperti ini contohnya Anda semuanya. Nah, seperti ini ya. Ini captionnya berbunyi seperti top left ya, top left, atas kiri, berarti ini ya, top left. Ini berarti namanya Diana Leng. Nah, ini namanya montase ya, montase caption, caption montase, montage caption ya. Ini Diana Leng, usianya 10 tahun, has been involved in gymnastics for 10 years itu. Ya, jadi sudah terlibat dalam senam, dengan olahraga senam itu selama 10 tahun ini. Oke. Kemudian top right, top tapi right kanan ini ya. Ini namanya Asa Aninau ya. Asa Aninau usianya 12 ya. Memulai karirnya di bidang seni bela diri ini ya, seni bela diri dengan pelajaran atau les gratis ya, dapat tiket les gratis ya.
Ini namanya Asa Adiano. Kemudian ini ya, siapa lagi? Bottom right. Kemudian bottom left ini ya. Oke, Anda bisa baca sendiri seperti ini. Nah, once again, it is what we call montage caption. Nah, kalau seperti ini, itu namanya montage caption. Caption montase seperti ini. Oke, it's that clear? Jelas ya? Oke, go on to the next slide. And as the last caption, what we call descriptive caption ya. Yang terakhir adalah namanya descriptive caption. Seperti apa sih descriptive caption? Yaitu a caption describe or explain the illustration ya. Jadi caption yang menjelaskan atau menerangkan, menggambarkan ilustrasi dari gambar itu ya. Jadi memberi deskripsi, memberi penjelasan gambar itu apa ya, siapa, itu deskriptif ya, sifatnya deskriptif ya. For example, contohnya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini bunyinya captionnya adalah adult male shrimp weigh 10 pounds 45.35 kilograms on average ya. Jadi ini merupakan deskripsi dari picture ini bahwa ini itu adalah simpanse male laki-laki dewasa yang sudah dewasa. Beratnya berapa? Dideskripsikan di situ 100 pounds ya. 100 pound itu 45,35 kilogram ya. 45,35 kilogram ya. Tuh rata-rata ya, rata-rata. Ini simpanse itu segini beratnya, itu rata-rata. Nah, ini itu adalah merupakan deskriptif dari picture ini, maka namanya deskriptif caption. Oke. Contoh yang kedua, for example, this ya. Ini picture-nya seperti ini, kemudian dideskripsikan ini apa dan siapa, itu tadi yang itu ya. Kalau ini adalah Pacific Coast Sunset ya. Jadi ini foto ini itu merupakan foto pada waktu sunset di apa namanya pantai Pasifik ya, gitu. Pantai Pasifik. Sunset itu apa sih? Matahari tenggelam ya. Itu matahari, tenggelamnya matahari. Kapan itu? Oh, Maret ini dideskripsikan. Oh, jelas berarti tahun 2016 ini Maret bulannya gitu. Oke, kemudian di mana sih itu? Oh, di Vancouver Island ya, di Pulau Vancouver. Vancouver. Seperti ini. Nah, ini adalah juga namanya descriptive caption. Oke, everybody? Everything is clear, I think. But if you still have question, you can deliver to our WhatsApp group. Okay. And then go on to the next slide. I will give you the task. Okay, and as the conclusions in making caption, sebagai kesimpulan untuk membuat caption, saya ingin menyampaikan Anda harus ingat pertama adalah caption itu ada atau cutline itu adalah seni ya, unsur seni that describe other art element ya. Jadi unsur seni yang menjelaskan atau menggambarkan tentang unsur seni yang lainnya, itu caption ya. Jadi seni, unsur seninya ada itu caption. Yang pertama. Yang kedua, captions are similar to headlines for photos. Jadi si caption itu sama seperti headline untuk foto ya. Headline itu apa? Tajuk utama itu ya. Tajuk utama kalau di surat kabar itu headline-nya ya. Jadi caption itu ya sama dengan headline-nya itu. Oke. Kemudian yang ketiga yang perlu dipahami adalah caption seperti headline, tajuk utama itu perlu meringkas tindakan atau action dengan beberapa kata ya. Jadi tindakan yang diringkaskan dengan beberapa kata-kata ya. Ini caption ya kesimpulannya. Yang keempat, they also need to be written in active voice. Jadi kata-kata tadi itu dituliskannya itu dalam kalimat aktif ya. Jadi kalimatnya aktif ya. Mereka tulis dalam kalimat aktif. Jadi caption-caption Anda itu kalimatnya aktif harus ya, kalimat aktif. Seperti apa kalimat aktif? Kan pernah belajar ya, ada pasif, ada aktif ya. Kemudian yang terakhir bahwa caption itu harus mengikuti aturan menulis ya. Caption itu harus mengikuti aturan menulis ya. Seperti misalkan numerals, penomoran ya, 1, 2, 3
dan seterusnya itu numerals ya, atau dengan A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian punctuation, tanda bacanya juga diperhatikan ya, bahkan huruf-huruf juga diperhatikan. Kemudian grammarnya, tata bahasanya itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Harus betul grammarnya ya ini. Oke, everybody, I think that's enough and I will give you the assignment. Go on to the next slide. Nah, your assignment. I give you the assignment. Please make a caption from a photograph that you take ya. Jadi saya minta Anda itu membuat caption sendiri dengan foto yang Anda ambil di rumah Anda, di sekeliling Anda ya, di kampung Anda masing-masing itu. Kemudian give explanation why your caption say so ya. Setelah Anda foto, kemudian dikasih captionnya apa, Anda boleh memilih jenis captionnya yang montase atau mau yang deskriptif atau yang mini story atau yang lain, terserah, monggo dipilih sendiri, tetapi perlu dijelaskan kenapa captionnya seperti itu ya. Itu oke? Jelas ya? Everything is clear and you can collect it into our Schoology on the folder of tugas ya, nanti dikirim ke folder tugas. Okay everybody, that's all and thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.